saya melihat sebetulnya emang tugas untuk wabah seperti ini bukan hanya gugus tugas gitu ya, gugus Covid, tapi kita sebagai masyarakat memang kitanya sendiri harus disiplin, waspada. Kalau melihat dari segi saya sendiri di lingkungan alhamdulillah tidak ada, tapi saya melihat bahwa sekarang pejabat sekarang itu memberikan contoh yang baik kalau saya pribadi. Sejauh yang saya tahu sebenarnya menurut saya gugus tugas ini sepertinya perannya hanya mempublikasikan saja ya. Jadi belum terlalu terlihat bagaimana mengimplementasikan gaya new normal di masyarakat. Sebenarnya pemerintah serius, tetapi memang saya rasa mungkin karena ini baru ya, jadi pemerintah belum siap sih. Udah gitu kan masyarakatnya, dari segi masyarakatnya juga jangan dikorupsi lah kalau bisa. Faktor di sumber daya, apalagi mungkin handling dari pertama penanganan COVID ini, Mbak, yang mungkin kalau menurut saya kurang tepat lah, Mas ya. Dari pertama pencegahannya itu, tapi mungkin dari segi hasil angkanya nggak pernah turun ya. Jadi indikasinya sebenarnya rada susah juga ya kalau dilihat. Kalau dari segi hasil menurut saya jauh dari serius sebenarnya. Ya, Anda kembali di Bincang Virtual. Itulah tadi sejumlah pendapat dari masyarakat mengenai banyaknya angka penderita yang saat ini masih terus bertambah. Pak Iwantono tadi mengatakan bahwa memang sebaiknya ya sanksi juga harusnya juga tidak terlalu tinggi karena saat ini juga pengusaha juga terdampak oleh COVID. Tetapi dengan tidak tegasnya sanksi juga ini tentunya bisa berdampak terhadap bertambahnya lebih tinggi lagi jumlah penderita. Oh iya, jadi itu kan kalau perusahaan-perusahaannya gede, karyawannya banyak, tentu sudah ada yang ngurus. Bahkan seperti di hotel dan restoran, itu PHRI sebelum ada protokol dari pemerintah, mereka sudah membuat gitu. Pada prinsipnya kalau orang yang berusaha itu mau kecil, mau besar, mau menengah ya, kan dia nggak mau mati, dia harus survive. Jadi dengan segala cara dalam kondisi apapun dia harus survive. Karena tidak mungkin nasibnya itu digantungkan kepada orang lain gitu. Jadi untuk survive itu diantaranya pekerjaannya juga harus selamat gitu. Kalau pekerjaannya tidak selamat, sakit, ya ditutup akhirnya nggak bisa kerja juga. Masalah ekonomi tidak akan pernah selesai kalau kesehatan tidak selesai. Jadi selama masih ada kesehatan problem, maka ekonomi juga akan tetap problem. Oleh karena itu penegakan dari sisi kesehatan itu sangat penting gitu. Tetapi juga kemudian jangan sampai ekonomi mati. Tetapi kan ternyata tidak juga memberikan dorongan yang besar karena birokrasi kita itu terikat oleh peraturan ya, yang apabila dia langgar peraturan itu akan menimbulkan sanksi hukum di kemudian hari. Ada yang mengatakan bahwa penerapan atau meningkatnya angka penderita COVID-19 di klaster perkantoran ini menjadi terus bertambah ini karena adanya dasar hukum yang lemah, di mana dalam sanksi di PSBB transisi ini kan hanya ditopang oleh aturan tingkat gubernur, padahal untuk di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 peraturan daerah ini merupakan aturan yang bisa mengikat dan memaksa kepatuhan warga atau badan hukum. Bagaimana pendapatnya Bu Sri? Iya, sebenarnya aturan itu di tingkat manapun kalau itu masyarakatnya itu sadar akan hal tersebut itu tidak masalah. Kenapa harus selalu undang-undang? Kalau memang masyarakatnya dengan perda, baik itu perda kabupaten kota maupun perda dengan provinsi ataupun mungkin pergub atau perbub atau perwalkot, kalau itu masyarakat itu sadar akan hukum dan tahu dampaknya, mestinya tidak harus menunggu itu harus peraturan yang tinggi gitu loh. Itu kan sebenarnya masyarakat juga harus tahu bahwa itu untuk kepentingannya tidak hanya kepentingan pemerintahan saja, tetapi juga untuk kepentingan keluarganya. Karena kalau sakit itu kan keluarga itu yang juga akan menanggung risikonya. Selain kalau itu akan menular kepada yang lain-lain, itu bisa membawa dampak yang tidak bagus. Oleh karena itu yang dinamakan dengan pola hidup baru yang sekarang ini memang harus diterapkan dimanapun dan oleh siapapun. Tidak ada diskriminasi karena ini pejabat maka tidak perlu, karena ini petani atau mungkin orang nggak mampu maka perlu harus ini semuanya.
Dan itu apalagi info yang baru ini kan sekarang ini virus yang sekarang ini kan gampang bermutasi gitu. Sehingga ini kita memang perlu harus hati-hati, tidak harus menunggu ada sanksi, tidak harus menunggu ada aturan, tetapi kita harus sama-sama ini karena menjadi kewajiban kita semua, baik itu masyarakat maupun pemerintah, maka kita harus sama-sama untuk menjaga ini, menjalankan ini, siapapun, dimanapun itu harus menjalankan supaya memang kita dalam rangka untuk mencegah penyebaran itu semakin sempit. Tetapi kalau masyarakat sendiri juga di satu sisi pemerintahannya juga lemah dalam arti entah itu daerah, entah itu pusat atau itu mungkin juga kabupaten kota, maka sebenarnya harus kita sadari bareng-bareng bahwa ini kepentingan ini bukan hanya untuk kita orang per orang, selain untuk kepentingan bangsa dan negara juga keluarga kita maupun pribadi kita. Iya, masing-masing. tetapi memang mengubah sikap mental ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan begitu ya Bu. Jadi apakah menurut Anda sebaiknya memang peraturan gubernur ini diubah menjadi perda atau seperti apa yang Anda sarankan dari DPR sendiri? Iya, ini bukan persoalan menyarankan perda atau apa, karena ini kan persoalannya ini kan pandemi ya. Pandemi kan ini suatu saat mungkin sudah suatu saat bisa hilang gitu. Menurut saya Pergub pun menurut saya udah cukup untuk dalam hal ini dengan jadi sanksi yang penting sanksi yang tegas, kemudian para aparatnya yang menjalankan juga tidak main-main, artinya masyarakatnya juga ikut dan sebagainya, nurut dalam arti mengikuti itu. Tahu bahwa kalau memang ada aturan itu ada sanksinya, masyarakatnya juga ikut menjalankan, itu sebenarnya sudah bisa dilakukan gitu. Tidak harus perda, tidak ada masalah. Pergub pun juga boleh. Kita kan juga perlu secara nasional kan apa yang harus kita lakukan ini kan menggunakan Perpres, bukan undang-undang begitu, tapi menggunakan Perpres. Yang penting bagaimana pelaksanaannya dan pengawasan dari Perpres itu sendiri. Baik. Saya kira tidak harus perda, tidak harus perda gubernur provinsi maupun perda kabupaten kota. Jadi sebenarnya gini ya, kalau mau meminta rakyatnya itu disiplin ya, sebenarnya kan agak sederhana persoalannya ya, karena mereka itu kan kenapa dia kerja keluar rumah itu memang harus kerja. Nah, sekarang pada waktu kerja itu bagaimana dia membuat pengamanan di sini sebaik mungkin. Kalau menurut saya kalau semua masyarakat dibantu dengan face shield misalnya, face shield itu yang kayak helm penutup itu, untuk muka ya Pak. Kemudian dibantu dengan maskernya, itu dikasih begitu. Kalaupun itu dekat sekali juga tidak terlalu berbahaya karena sudah terlindungi gitu loh. Hanya untuk beli itu kan ya perlu bantuan. Kalau satunya 30 misalnya, kalau satu orang dikasih 3 itu kan baru katakan 100.000 gitu ya. Kalau 100 juta penduduk dibantu itu baru 10 triliun. Iya, jadi sebenarnya maksudnya di sini adalah perlunya bantuan dari pemerintah mungkin berupa insentif dan sebagainya untuk menangani ini terhadap para perusahaan begitu? Insentif sudah, BMT macam-macam kan ada. Bagaimana orang tetap bisa kerja di luar tapi aman gitu loh. Maka dia harus menggunakan alat pelindung diri yang baik. Nah, setelah itu dikasih semua, kalau masih dia tidak disiplin, udah dikasih tapi nggak dipakai, lah itu kena sanksi, kena denda gitu. Iya, baik. Cara begitu kan, nah sekarang nggak dikasih apa-apa didenda ya, dia memang langgar juga gitu loh. Jadi kalau urusan saya, daripada uangnya diambur-amburkan ke sana kemari, cobalah bantu rakyat. Jadi jangan pilih-pilih lagi, semua rakyat dikasih. Nanti kalau kita pilih-pilih lagi, nanti kriterianya gimana, datanya gimana, nggak jadi lagi. Pokoknya semua rakyat dibantu dengan face shield, dengan masker, ya kan? Kalau perlu dengan alat cuci gitu, sehingga orang bisa bekerja dengan aman. Jadi kesehatan terpenuhi, tapi ekonominya juga jalan, mereka juga bisa kerja. Iya, karena ini memang dengan menurunnya perekonomian kita ini juga memang perlu juga kita terus menjalankan aktivitas perekonomian, tetapi tentunya ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana supaya kesehatan juga tidak jadi korban. Baiklah, nanti kita akan bahas ini lagi, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah di Bincang Virtual, kami akan kembali usai jeda berikut ini.